Guys, jumpa lagi dengan saya di channel Truth Lion yang membahas tentang berita dan konspirasi terkini seluruh dunia. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang akan terjadi ketika pandemi berikutnya. Lalu ketika saya membaca sebuah berita bahwa WHO mengumumkan soal virus Marburg yang berasal dari Afrika, dan hal ini sangat mengejutkan bagi banyak orang bahwa tingkat kematian yang diakibatkan oleh virus Marburg mencapai 88%, di mana kasus ini korbannya sebanyak 9 orang. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah virus Marburg ini akan menjadi pandemi berikutnya? Berikut cuplikan video ini. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh WHO, di mana Sekjen Tedros Ghebreyesus mengatakan bahwa virus Marburg ditemukan di perbatasan antara Kamerun dan Guinea, dan virus ini sama miripnya dengan Ebola dan memiliki transmisi yang sangat berbahaya antar manusia dan memiliki kesamaan dalam tingkat kematian sangat fatal. Dan sejauh ini baru 9 kematian baru dilaporkan. Seperti yang terjadi pada virus Marburg ini, bahwa 1 positif sudah oleh virus ini dan 8 sudah kematian, dan ini memiliki kesamaan dengan virus-virus lainnya khususnya di Afrika. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah virus Marburg ini bisa akan menjadi pandemi berikutnya? Dan bersiap-siaplah bahwa nanti akan terjadi lockdown seperti yang sudah lewat ini. Setelah Anda melihat cuplikan video tadi di mana Sekjen WHO Tedros mengumumkan soal virus Marburg ini, di mana terjadi kesamaan genetik dengan virus Ebola yang berasal dari Afrika. Dan perlu diketahui, ketika tadi Anda melihat cuplikan video, apa yang Anda bayangkan kalau seandainya virus-virus lainnya juga akan menjadi pandemi berikutnya? Pernahkah Anda bisa melihat sesuatu gambaran kalau nanti seperti yang terjadi di film-film ini? Salah satunya adalah trailer film Songbird. Saya akan tunjukkan video di mana gambaran waktu pada saat COVID-23 di dalam film Songbird ini. Berikut cuplikan video ini. Di dalam trailer film Songbird ditunjukkan tentang bagaimana wabah COVID-23 memiliki tingkat kematian begitu tinggi, dan dimana ketika orang-orang di dalam rumah harus scan suhu melalui aplikasi. Dan di dalam kejadian itu terjadi lockdown di beberapa kota di Amerika Serikat, dan orang yang boleh keluar masuk harus menggunakan gelang kebal atau gelang imunitas. Dan menjadi pertanyaan, apa yang terjadi di masa itu, di mana banyak camp karantina. Salah satu hal yang mendasar kenapa saya harus membahas pandemi berikut ini, karena ada satu hal yang menarik buat kalian yang menonton channel ini. Prediksi dari seseorang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, memperingatkan akan terjadi pandemi berikutnya. Seperti yang dilansir dari situs dari merdeka.com, bahwa Bill Gates memperingatkan pandemi buatan manusia lebih brutal dari sebelumnya. Seperti yang Anda lihat tadi, yang artikel di mana Bill Gates memperingatkan soal pandemi berikutnya yang diyakini dibuat oleh manusia. Seperti apa gambarannya tidak saya ketahui, tapi saya meyakini bahwa Bill Gates dianggap oleh beberapa pakar teori konspirasi bahwa dia adalah dalang dari pandemi sebelumnya. Kenapa bisa tahu? Dan anehnya lagi, ada sebuah negara diperingatkan oleh Bill Gates untuk mempersiapkan menghadapi pandemi ini. Salah satunya negara ini, Guardian.com, di mana Australia sudah siap untuk pandemi berikutnya. Dilansir dari SBS.com, di mana Australia harus mempersiapkan diri. Dan jadi pertanyaan adalah, kenapa harus Australia yang diperingatkan oleh Bill Gates ini dalam menghadapi pandemi berikutnya? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan Thailand? Kenapa bukan Malaysia? Kenapa bukan Singapura? Itu yang jadi pertanyaan bagi kita semua, termasuk saya dan Anda yang menonton channel ini. Apa yang dipersiapkan Australia untuk menghadapi pandemi berikutnya? Apakah pandemi benar-benar alami atau dibuat oleh manusia?
Dan anehnya lagi, kok bisa Bill Gates bisa tahu bahwa pandemi berikutnya akan dibuat oleh manusia yang katanya lebih brutal dan lebih ganas daripada sebelumnya. Dan ini yang menjadi pertanyaan, seberapa siapkah kita akan menghadapi pandemi berikutnya? Dan salah satu cuplikan video di mana Joe Biden, Presiden Amerika yang sekarang ini, membahas tentang pandemi berikutnya. Berikut cuplikan video ini. Dalam pidato yang disampaikan Joe Biden membahas tentang perlu banyak uang untuk mengatasi pandemi berikutnya. Seperti yang disampaikan seperti dalam yang Anda lihat tadi di dalam pidato Presiden Joe Biden ini, tentang pandemi berikutnya akan membutuhkan banyak uang dan akan membutuhkan banyak obat-obatan untuk mengatasi pandemi ini. Lalu salah satu yang mengherankan saya adalah ketika seseorang kaya seperti Bill Gates ini memprediksikan tentang penyakit cacar akan menjadi suatu wabah yang mengerikan, dan anehnya bisa terbukti. Salah satu menjadi pertanyaan, bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa memprediksi dengan tepat? Berikut salah satu cuplikan video yang dilansir dari pikiranrakyat.com. Inilah cuplikan videonya. Bill Gates memperingatkan dunia soal serangan terus cacar ini, bahwa Bill Gates mengetahui bahwa dunia akan menghadapi ancaman yang begitu besar, salah satunya cacar sebagai pandemi berikutnya di masa yang akan datang. Dan dia mendorong bahwa Bill Gates ini mengatakan bahwa terlalu cacar ini akan menjadi ancaman yang lebih besar di masa mendatang dibanding epidemi sekarang ini secara alami. Dan ini mendorong supaya pihak-pihak yang berkait termasuk pemerintah dan perusahaan farmasi untuk menyediakan obat-obatan dan juga memvestasikan dana untuk penelitian dan pengembangan terbaru soal obat-obatan dan vaksin. Guys, menurut apa yang Anda pikirkan ketika melihat cuplikan video tadi, di mana Bill Gates memperingatkan soal adanya cacar sebagai serangan bioterorisme dan wabah di masa mendatang? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang akan terjadi pandemi berikutnya? Apakah Ebola, Marburg, cacar monyet, atau virus, atau jamur, atau bakteri? Dan biarlah itu waktu yang akan menjawab tentang pandemi berikutnya ini. Jangan sampai kalian tidak siap-siap dengan apa yang terjadi di masa mendatang. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya.